Prabu Jayabaya dalam salah satu ramalannya pernah menyebut bahwa Pulau Jawa akan terbagi menjadi dua bagian. Dan kalau merujuk pada ramalan itu, penyebabnya adalah karena letusan gunung berapi. Prabu Jayabaya pernah meramal bahwa wong Jawa ilang Jawane atau orang Jawa kehilangan kejawaannya. Nah, aku jadi kepikiran, mungkinkah maksud Jawa terbelah dua itu juga merupakan sebuah kiasan ya? Halo, kita kembali lagi di Prayuta Lakon, program khusus kompas.com yang membahas soal sejarah, mitos, misteri, dan legenda. Sudah 3 episode berturut-turut kami membedah soal Satrio Piningit. Mulai dari siapa itu sosok Satrio Piningit, tanda-tanda kemunculannya sampai ke 7 sosok Satrio Piningit. Kalian bisa cek video-videonya di sini, atau bisa juga cek tautan yang sudah kami cantumkan nih di kolom deskripsi. Kali ini kita masih akan membahas soal ramalan Jayabaya. Ramalan ini sangat terkenal dan masih sering jadi perbincangan di masyarakat. Yaps, ada ramalan tentang Jawa terbelah dua. Sedulur Prayuta Lakon pernah dengar belum nih tentang ramalan Jawa terbelah dua? Tapi sebelum masuk lebih jauh, aku mau kasih reminder dulu nih. Di video ini, aku akan coba bahas ramalan ini dari berbagai sisi. Mulai dari sisi kebencanaan, politik, sampai ke sisi bahasa dan budaya. Banyak bagian dari video ini berupa analisa dari berbagai peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Analisa ini tentunya kami susun dari berbagai sumber. Soalnya ramalan ini tuh sangat multitafsir dan tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi aja. Bersama saya Daniel Kalis, jurnalis kompas.com, inilah Prayuta Lakon, episode Jawa terbelah dua. Prabu Jayabaya dalam salah satu ramalannya pernah menyebut bahwa Pulau Jawa akan terbagi menjadi dua bagian. Dan kalau merujuk pada ramalan itu, penyebabnya adalah karena letusan gunung berapi. Diceritakan gunung-gunung di Jawa akan meletus bersamaan dengan dahsyat. Lava dan batu-batu panas akan mengalir ke bawah. Tanah Jawa akan diguncang gempa bumi yang hebat. Air laut juga diceritakan naik turun tak karuan. Berbagai peristiwa itu menjadi penyebab Pulau Jawa terbelah menjadi dua bagian. Nah, dipercaya gunung yang dimaksud oleh Prabu Jayabaya dalam ramalan itu adalah Gunung Slamet. Bahkan sempat ada perbincangan di masyarakat bahwa Gunung Slamet akan meletus pada tahun 2022 yang lalu. Adapun Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dengan ketinggian mencapai 3.428 meter di atas permukaan tanah. Saking tingginya, Gunung Slamet dijuluki sebagai atap Jawa Tengah. Nah, gunung ini membentang di 5 kabupaten, yakni Tegal, Brebes, Banyumas, Pemalang, dan Purbalingga. Namun meski dipercaya gunung yang dimaksud adalah Gunung Slamet, nyatanya Gunung Slamet cenderung aman-aman saja sampai sekarang. Nah, kalau kita merujuk catatan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, tidak ada catatan letusan serius dari Gunung Slamet sejak pertama kali Gunung Slamet meletus pada bulan Agustus tahun 1772. Gunung Slamet emang sih sempat beberapa kali mengalami peningkatan aktivitas, tapi ya cuma sebatas aliran lava, semburan abu, dentuman suara, dan sedikit aktivitas kegempaan. Jadi dari berbagai sumber ini, sedulur Prayuta Lakon bisa lebih tenang lah, karena kecil kemungkinannya nih Jawa terbelah dua karena faktor letusan gunung berapi. Tapi bagaimana kalau maksud Jawa terbelah dua di sini bukan secara harfiah? Oke, di bagian sebelumnya kita sudah membahas soal Jawa terbelah dua dari sisi geografis dan vulkanologis. Nah, kita jadi tahu kalau Pulau Jawa itu kecil kemungkinannya terbelah jadi dua karena bencana alam, terutama karena gunung berapi. Tapi ya Prabu Jayabaya ini terkenal karena ramalannya itu sifatnya kiasan. Misal nih, ramalan tentang Jawa berkalung besi yang ternyata merujuk pada kehadiran rel kereta api yang menghubungkan tanah Jawa. Atau ramalan soal Kreta tanpa jaran
yang merujuk pada kendaraan bermotor. Nah, aku jadi kepikiran, mungkinkah maksud Jawa terbelah dua itu juga merupakan sebuah kiasan ya? Sebenarnya kalau kita kilas balik lah ya sejarah negeri ini, terutama pada era kerajaan, ada beberapa momen yang bisa disebut Jawa terbelah dua. Misalnya nih, saat era munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kita coba persempit ya, kita ambil rentang pada abad ke-15 saat masa awal berdirinya kerajaan Demak di Pulau Jawa. Saat itu pengaruh Islam tuh makin kuat dan pengaruh Hindu-Buddha jadi makin pudar. Masyarakat Jawa terbelah dua kala itu, antara masih menganut kepercayaan lama yaitu Hindu-Buddha atau ajaran yang baru masuk ini. Nah, kita juga bisa ambil contoh Perjanjian Giyanti. Nah, perjanjian ini itu ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1775 dan membagi kerajaan Mataram Islam jadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Adapun kerajaan Mataram Islam menjadi kerajaan terbesar di Jawa pada masa itu. Maka secara nggak langsung perjanjian itu udah membelah Jawa. Dalam hal ini kerajaan Mataram Islam jadi dua bagian. Lalu bagaimana dengan zaman modern? Apakah ada nih momen yang menunjukkan situasi Jawa terbelah dua? Nah, yuk kita masuk ke dunia politik modern. Sedulur Pita Lakon masih ingat nggak soal rivalitas Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019? Duel itu sangat panas ya dan begitu ikonik sampai-sampai nih muncul istilah cebong dan kampret. Masyarakat Indonesia, terutama Jawa yang jadi rebutan keduanya, itu terpolarisasi begitu dalam. Nah, ini terlihat baik di dunia nyata maupun juga terlebih-lebih di media sosial. Ditambah kita juga sempat nih mengalami pahitnya penggunaan politik identitas. Dan potensi Jawa terbelah dua itu masih mungkin terjadi loh pada pemilu 2024 ini. Memang sih sekarang Pilpres nggak lagi hanya duel antara dua pasang calon. Namun peluang terbelah ini tetap ada, apalagi jika Pilpres harus menginjak putaran kedua. Nah, dengan nantinya tinggal ada dua calon tersisa, ancaman polarisasi yang terulang itu jadi makin terbuka. Nah, inilah yang perlu kita hindari demi mewujudkan cita-cita hadirnya pemilu damai pada pemilu 2024 ini. Ada satu ramalan lagi dari Prabu Jayabaya yang berhubungan dengan Jawa terbelah dua. Nah, Prabu Jayabaya pernah meramal bahwa wong Jawa ilang Jawane atau orang Jawa kehilangan kejawaannya. Ada beberapa faktor nih kenapa kok orang Jawa bisa kehilangan kejawaannya. Salah satunya adalah soal bahasa. Masyarakat Jawa ya bahasanya bahasa Jawa. Masalahnya ada tren penurunan penggunaan bahasa Jawa nih di masyarakat. Ahli bahasa Jawa di Universitas Diponegoro atau Undip, Ken Widiawati, bahkan menyebut kondisi bahasa Jawa saat ini sudah mengalami krisis. Ia mencontohkan di lingkungan tempat tinggalnya, jumlah penutur bahasa Jawa itu sudah sangat minim, khususnya di kalangan pasangan muda. Ditambah, hasil survei dari Badan Pusat Statistik juga mencatat penurunan sebanyak 0,8% penutur bahasa Jawa. Nah, krisis ini menurutnya karena bahasa Jawa itu cenderung dianggap tidak bergengsi bagi kalangan orang Jawa sendiri. Sehingga ya mereka lebih tertarik buat ngajarkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dengan kondisi yang seperti ini, masyarakat Jawa kini terbelah antara yang masih setia dengan bahasa Jawa maupun yang mulai meninggalkannya. Ramalan Jayabaya soal Jawa terbelah dua ini memang tak bisa kita lihat dari satu sisi aja. Kita perlu melihat dari banyak sisi dengan segala kemungkinan yang terjadi. Namun tetap ya, namanya ramalan tak bijak kalau kita jadikan sebagai patokan utama. Ramalan ini cukup sebagai pengingat, terutama bagi masyarakat Jawa, supaya kita terus nguri-nguri budaya Jawa. Kita juga harus sebisa mungkin menjaga Pulau Jawa dari kerusakan. Satu lagi, di tahun politik ini, mari kita jaga kondusivitas dan wujudkan pemilu yang jujur, tertib, adil, dan damai. Sekian Pita Lakon episode kali ini. Saya Daniel Kalis, jurnalis kompas.com. Sampai jumpa di episode berikutnya.